itu CAT secara online nilai itu langsung keluar. Cuman di SOP atau juknisnya itu harus dari Bawaslu RI ataupun provinsi yang mengeluarkan nilai itu. Jadi kita tidak berhak. Itu hal yang dikecualikan untuk dipublikasikan. Jadi ya kami mohon maaf kalau kami mempublikasikan, kami yang kena pelanggaran kode etik nantinya, Pak. Akan tetapi di tingkat yang paling bawah, yaitu pemilihan kepala desa, terutama terkait dengan regulasi tadi, itu tidak diatur. Tanpa terasa pemilihan umum tahun 2024 sudah di depan mata. Tahapan hingga pengawasan sudah mulai dilakukan demi suksesnya pesta demokrasi 5 tahunan. Pemilu yang umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil tentu menjadi harapan bagi kita semua. Oleh karena itu, pemilihan umum tahun 2024 harus kita sukseskan dan kita awasi bersama. Seveners, kali ini saya akan mengajak Anda berbincang seputar pengawasan pemilu, bagaimana cara mencegah dan mengawasi praktik-praktik culas yang dapat merongrong kesakralan pemilu. Tentunya obrolan kali ini bukan obrolan yang biasa saja, melainkan hanya mereka yang berani belak-belakan berbicara di sini bersama saya, Haliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, aktivis pemilu yang saat ini menjadi komisioner Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Yongki Hendrianto. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Bapak Yongki Hendrianto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mbak. Sebelumnya apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah sehat. Sepertinya hari-hari ini sibuk nih Pak. Kalau hari-hari ini memang iya, karena di samping tahapan pemilu, kebetulan di tahapan verifikasi partai politik ini penanggung jawabnya saya sendiri. Oh, penanggung jawabnya Nggih. Sebelum kita lanjut, mungkin boleh diceritakan nih Pak, Siap. biografi dari jenengan, kemudian riwayat pendidikan ataupun riwayat organisasi kepada Seveners. Siap. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nah, saya Yongki Hendrianto, kebetulan komisioner Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Kordif penyelesaian sengketa, di mana sebelumnya sebelum di Bawaslu itu saya di dinas sosial, Mbak. Dinas sosial. Sebelum di dinas sosial saya itu pengajar atau pendidik gitu. Jadi selama 10 tahun itu saya mendidik, terutama guru SD gitu. Backgroundnya pendidikan. Iya. SPD jadi pendidikan. Kuliahnya mungkin, riwayat pendidikannya mungkin Bapak gimana? Kalau saya kuliah itu kebetulan dulu itu kuliahnya double. Jadi ada momen yang menarik di situ pas waktu saya kuliahnya pada saat yang bersamaan. Nah, kebetulan yang satu itu saya kuliahnya di Jogja, satunya di UT, Universitas Terbuka, itu di Malang. Nah, Sama-sama sudah lulus. ya, lulusnya juga sama-sama itu. Nah, kebetulan di Jogja itu saya sendiri yang ke sana, kemudian yang di Malang itu kan bukan reguler, jadi kuliahnya itu tiap seminggu sekali. Jadi bisa kita bagilah waktu itu untuk kuliah. Lanjut ke pertanyaan pertama Ya. Pak. Mungkin boleh diceritakan kepada teman-teman Seveners awal mula Anda tertarik menjadi penyelenggara pemilu sampai saat ini menjadi komisioner Bawaslu. Oh gitu. Asal itu dulu saya pernah di tahun 2004 itu saya di KPPS, Mbak. Itu sampai tahun 2014 itu masih di KPPS, jadi petugas KPPS terus. Baik itu petugas penulis kalau di KPPS itu anggota yang nomor 2, 3, posisinya di situ saja. Jadi sebelum saya ada yang menawarkan saya untuk di komisioner Bawaslu, saya sebetulnya ngeblend apa itu Bawaslu gitu, Pak. Dan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya itu apa Bawaslu, saya bingung. Padahal saya sebetulnya kan kalau KPPS sendiri itu kan hierarkisnya ke KPU secara teknis. Bawaslu itu saya ngeblend apa itu, tapi ya saya coba saja karena itu bagi saya pribadi
sebagai tantangan gitu saja. Jadi penasaran saja, jadi saya coba-coba, ternyata kok alhamdulillah saya diterima. Ya sudah, berarti saya harus siap belajar gitu. Betul sekali. Saat Anda menjadi KPPS nih, masih di dinas sosial apa masih ngajarnya? Kalau di dinas sosial kan saya bukan di strukturnya, Mbak. Jadi di tenaga lapangan, yaitu di TKSK lah, tenaga kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Jadi saya itu tidak harus ngantor, tapi tetap laporan itu ke dinas sosial itu, dan itu sesuai dengan domisili saya di Kecamatan Jemberasi. Jadi wilayah saya, ruang lingkup saya itu wilayah Kecamatan Jemberasi di TKSK-nya itu. Tahun berapa gitu? Kalau tahunnya saya keluar dari pendidik itu 2015, setelahnya baru di dinas sosial selama kurang lebih 3 tahun, 3 tahun sampai 2018 pendaftaran Bawaslu itu saya masih TKSK, kemudian daftar sekaligus saya mengundurkan diri di TKSK gitu. Terus di Bawaslu ini Bapak sudah berapa tahun nih? Kalau di Bawaslu saya terhitung 2018 sampai sekarang 4 tahun. Jadi masa kerja itu kurang 1 tahun, Mbak. Dari 5 tahun ya, dari 5 tahun itu. Tapi sebelumnya boleh nanya nih umurnya Pak sekarang berapa sih? Nah, sebelum saya menjawab, boleh saya tanya balik Mbak ke Mbaknya ya. Kira-kira saya berumur berapa itu, Mbak? 40-an lah ya. Betul sekali. Iya, betul. Memang kelahiran saya itu 82, Mbak. Jadi tanggal lahir saya itu kurang lebih sama ya dengan tanggal lahirnya presiden pertama, itu Bung Karno, tanggal 6 bulan 6 tahun 2082 itu. Kayaknya masih muda nih Pak, boleh nih saya panggil Mas ya? Ya boleh saja, saya malah lebih suka ada yang manggil saya Mas, oke. Ada yang manggil saya Romo, di tingkat jajaran Panwascam itu banyak yang manggil saya Romo malah. Nggak tahu saya kok bisa dipanggil Romo gitu. Apa ada ceritanya nih Pak kok bisa dipanggil Romo? Dari Bisa juga. Itu waktu tes interview ya. Kebetulan itu ada peserta yang lolos 6 besar itu, mungkin instruksi dari siapa saya nggak paham. Pada waktu itu ada panggilan sendiri dari 5 komisioner itu. Ada panggilan sendiri-sendiri, Pak. Nah, kebetulan saya itu malah dipanggil Romo. Nah, yang lain itu ada Bang Nas, ada Abah Gun ya, terus ada Cak Korib, ada Mas Ibad. Jadi masing-masing itu ada panggilannya gitu. Ada panggilan khasnya sendiri. Sampai sekarang itu terbawa Romo gitu sama teman aja. Boleh nih. Kemudian nih Mas, pengalaman atau pekerjaan apa nih yang membuat Anda bisa menjadi penyelenggara pemilu sampai saat ini? Kalau pas waktu mendaftar di Bawaslu kan masuk dalam penyelenggara pemilu juga, Mbak. Itu persyaratan pengalaman pemilu yaitu KPPS saja. Kemudian di tingkat di atasnya itu PPK. 1 kali di PPK baru saya daftar di Bawaslu itu. Jadi sebelumnya itu hanya pengalamannya di KPPS, PPK, kemudian di Bawaslu. Bawaslu ini kan pengawasan. Padahal background saya itu di KPU sebetulnya kalau secara hierarkis gitu. Kemudian kan saat ini Anda sudah menjadi komisioner Bawaslu ya Pak. Nah, support dari keluarga Anda sendiri terhadap karirnya Mas Yongki itu gimana? Ya, kalau awalnya memang setelah dilantik menjadi Bawaslu itu dari keluarga itu juga nggak paham apa itu pekerjaan saya, bagaimana sistem kerja saya. Soalnya kan kalau di Bawaslu sendiri itu kan bekerja penuh waktu, jadi setiap saat tidak ada hari libur itu. Jadi istri saya dan keluarga saya itu kaget, Pak. Loh, kok libur bekerja ya? Itu lambat laun pemikiran dari istri saya itu sudah, oh iya berarti Bawaslu itu kerjanya penuh waktu gitu aja. Kemudian dari keluarga sendiri kok bentar-bentar ada acara, memang di Bawaslu itu segala sesuatunya itu memang serba mendadak, Pak. Jadi kemarin sama hal seperti dari rekan Pantura sendiri ya, Pantura 7 kemarin
menginfokan bahwasanya minggu kemarin itu kan kita mau adakan podcast ya. Nah itu kebetulan secara mendadak juga ada undangan ke mana, ke Batam. Jadi ya depending ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa podcast gitu lah. Alhamdulillah bisa hadir dan menyapa. Siap selalu untuk teman-teman Pantura. Kemudian untuk saat ini kan sudah 4 tahun di Bawaslu, jadi ya. udah mulai paham nih Pak. Ya lambat laun dari proses 4 tahun itu kan, dari awal saya masuk Bawaslu memang mau ndak mau harus siap. Nah siap dalam hal apa? Dalam hal di pemilu ini kan banyak kepentingan gitu Pak, banyak kepentingan yang memang ndak semua kepentingan itu harus terakomodir. Nah itu lambat laun saya belajar, baik itu aturan pemilu khususnya ya yang dipakai sampai hari ini, karena belum ada aturan yang baru, itu yang saya pelajari. Kemudian tiap ada permasalahan juga saya mempelajari aturan terkait dengan permasalahan itu, bagaimana cara mengatasi permasalahan itu dengan cara tidak bersinggungan gitu aja intinya. Jadi apa memang di Bawaslu itu tidak ada jam kerja yang paten Bapak, sehingga jam kerjanya selalu full, nggak ada kata libur karena Pak Yogi barusan? Kalau jam kerja memang ada, cuman karena itu tadi ada kalimat bekerja penuh waktu, jadi setiap saat itu kita harus siap gitu. Kalau jam kerja itu memang ada jam 8 sampai jam 4 itu jam kerja, tapi kalau di luar itu tetap kita harus kerja juga. Seandainya diminta untuk ada rapat koordinasi atau apa, tetap kita harus siap di luar jam kerja itu. Nah, kemudian suka duka menjadi penyelenggara pemilu, jadi seorang komisioner ini apa Bapak? Mungkin boleh diceritakan. Kalau suka dukanya ya, kalau sukanya itu ya banyak menambah teman, pengetahuan juga bertambah, wawasan kita luas, kemudian jaringan kita itu jaringan dalam hal ini antar teman ya, sesama komisioner ataupun di luar jajaran komisioner, baik itu di KPU, itu saya lebih banyak mengenal. Nah itu sukanya. Kemudian sukanya juga yang lain itu tiap ada rakor itu ke daerah mana, kemarin itu ke Batam. Jadi saya sebelum ini kan belum pernah ke Batam Mbak gitu. Jadi tahu oh Batam seperti ini. Itu sukanya. Kalau dukanya itu untuk bertemu dengan keluarga pun itu sulit gitu loh. Ketemu dengan istri dan anak itu kayaknya kurang waktunya gitu. Tapi ya memang itu resiko yang harus saya hadapi. Bagaimana misalnya cara Anda membagi waktu antara keluarga sama dengan pekerjaan di bawah? Oh gitu. Kalau saya pribadi Mbak ya, tiap saya itu misalnya ada kegiatan di luar kota ataupun di luar provinsi, tetap saya yang pertama itu jalin komunikasi, baik itu via telepon ataupun WA ataupun video call. Yang penting itu yang saya jaga selama ini. Kalau kita mengurangi komunikasi itu dengan keluarga, maka saya anggap itu bisa merenggangkan ikatan antara saya dengan istri saya. Tapi selama ini ya kami intens komunikasi itu walaupun jarak jauh, LDR lah maksudnya itu. Jadi dimanapun berada harus tetap selalu ngomong. Iya, itu kuncinya. Karena kalau kita tidak pernah komunikasi secara intens, itu akan mengurangi mengurangi rasa ikatan saya dengan istri saya, itu saja. Gitu. Kalau boleh tahu sih Pak, tugas utama dari Bawaslu itu apa sih, terutama khususnya Bawaslu kecamatan dan desa? Kalau di jajaran Bawaslu, utamanya di Bawaslu RI, kemudian provinsi, kemudian kabupaten kota, kemudian sampai ke tingkat pengawas TPS pun nanti, itu hanya mengawasi jalannya pemilu Mbak. Jadi setiap KPU itu melaksanakan kegiatan secara teknis, itu kita harus mengawasi secara melekat. Nah, itu di tugas kita nanti. Jadi tiap ada kegiatan KPU itu pasti ada kita yang selalu mengawasi, gitu intinya. Karena Panwaslu pengawas, jadi tugas utamanya pengawas nih Pak. Jadi pengawas itu sekarang gini Mbak, saya ceritakan ya. Sebelum
keluarnya Perbawaslu nomor 3 ya 2022 ini, itu memang sepertinya ada kompartemen, artinya ada penyekatan antar divisi. Dulu memang ada divisi pengawasan, padahal kalau di kita Bawaslu pengawas, namanya pengawas itu seharusnya kan melekat pada divisi masing-masing. Tuh, kalau dulu itu pengawasan ada divisinya. Jadi setiap ada pelaksanaan dari KPU dalam hal ini tahapan ya misalnya, itu selalu koordinasi pengawas dulu. Tapi beda dengan Perbawaslu nomor 3 yang sekarang ini ya, Perbawaslu nomor 3 tahun 2022 ini, itu sudah ada perubahan terkait dengan pola hubungan. Jadi pengawasan itu sekarang sudah tidak ada, dalam artian bukan tidak ada tidak ngawasi, tapi pengawasan melekat pada divisi masing-masing. Nah, yang dulunya pengawasan itu ada divisi pengawasan, sekarang diganti dengan divisi pencegahan. Itu bedanya sekarang, Pak. Maksudnya divisi pencegahan itu tugasnya ngapain sih, Pak? Nah, tugas dari divisi pengawasan sebetulnya ya, karena saya divisi penyelesaian sengketa ya, itu ada divisi pencegahan. Tapi saya secara global, secara umum saya jelaskan, tugas dari divisi pencegahan itu biasanya dalam tiap tahapan. Kalau di kami di Bawaslu itu, Pak, kami sudah mengidentifikasi indeks kerawanan ya, kerawanan terkait dengan tahapan, misalnya tahapan seperti saat ini, tahapan pendaftaran, verifikasi ataupun penetapan dari partai politik ya. Itu pasti ada titik kerawanan. Nah, titik kerawanan itu bagaimana sekiranya dari Bawaslu, dari kita ya, kita cegah sehingga tidak ada timbul gesekan. Dalam hal ini misalnya terkait dengan jadwal atau timeline ya, timeline dari KPU itu yang sudah sesuai dengan aturan PKPU-nya ya. Itu biasanya kita juga, misalnya dengan cara memberikan surat himbauan kepada KPU ataupun kepada parpol. Nah, itu salah satu pencegahan dari kita. Karena mencegah itu lebih sulit daripada kita nanti sudah terlanjur ada permasalahan. Nah, itu untuk memulihkan menyelesaikan permasalahan itu malah menambah tugas kita. Padahal di tahapan itu kita sudah semaksimal mungkin bekerja, belum lagi kalau nanti ada permasalahan itu kan sudah menambah pekerjaan kita gitu. Makanya sekarang itu lebih fokus kepada pencegahan gitu, Mbak. Menurut Anda nih, Pak, peran masyarakat untuk... Jangan Pak lah, Mas. Oh, Mas. Ya, tadi kan sudah Mas atau Romo saja ya. Siap-siap, Pak. Menurut Anda nih, Mas, peran masyarakat terhadap pemilu ini sejauh mana? Sedari awal kita itu sebelum memasuki tahapan mulai dari tanggal 14 Juli 2022 kemarin, itu kita gencar-gencar sosialisasi, Mbak, terkait dengan pengawasan partisipatif dari masyarakat, kemudian bahayanya terkait dengan politik uang dan lain sebagainya. Itu kita gencar sosialisasi, baik itu dari unsur organisasi masyarakat ataupun misalnya kemarin sudah sosialisasi di mana rentan ya, kemudian di disabilitas itu kami juga sudah mensosialisasikan, utamanya kepada kemarin kami melaksanakan sekolah demokrasi kepada mahasiswa terutama di Zainul Hasan ya, Genggong STIH itu, kemudian di Nurul Jadid sudah melaksanakan sekolah demokrasi dan itu dilaksanakan malah 1 semester, Mbak, di Nurul Jadid waktu kemarin itu. Sasarannya apa hanya mahasiswa saja untuk sekolah demokrasi itu? Tentu tidak. Jadi sasaran kami kan utamanya pemilih pemula, Mbak. Karena kalau yang pemilih pemula itu kan belum paham terkait dengan regulasi aturan pemilu ya. Kemudian bagaimana tahapan itu dimulai sampai selesainya nanti di penetapan misalnya presiden sampai penetapan nanti itu kita memberikan pengetahuan ya, ilmu kepada masyarakat pemula utamanya ya, agar menggunakan hak pilihnya itu
Itu kuncinya. Soalnya kan rata-rata pemula itu kan mindsetnya pemilih pemula itu kan, wah calonnya mungkin sama nggak kayak kemarin kan gitu. Jadi itu yang kita fokuskan kepada pemula, utamanya hak pilihnya. Juga misalnya ada pemilih pemula yang mau mendaftarkan untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, ya boleh, karena masing-masing masyarakat ya itu kan punya hak dipilih dan untuk memilih itu. Untuk sekolah-sekolah di Kabupaten Probolinggo ini apa sudah pernah dilaksanakan sekolah demokrasi gitu Pak? Kan biasanya kalau masih siswa-siswi ini sudah berumur 17 tahun Ya, sudah betul. mendapatkan hak pilih biasanya. Betul. Kemarin itu juga saya memang tadi belum sempat menyampaikan, hanya di tingkat kampus saja ya Pak. Baik itu Zainul Hasan di Genggong ya, kemudian ataupun di Nurul Jadid, yang alhamdulillah sampai sekarang itu tindak lanjutnya kan mereka mengirim mahasiswanya ke kantor kami Bawaslu ya, itu untuk PPL-nya. Jadi di magang PPL atau megang itu. Kemudian untuk sekolah SMK itu sudah kami laksanakan. Memang sebelum tahapan itu sudah kami sosialisasikan. Itu contohnya di mana, di Sumber ya, Sumber atas itu di SMK SMK 1 apa SMA 1 gitu di Sumber. Iya betul, pernah itu saya sebelum KPU setelah kami melaksanakan sosialisasi di sana, itu baru KPU melaksanakan juga. Jadi kami berintitan pelaksanaan sosialisasinya gitu. Berbicara tentang sekolah demokrasi, kurun waktunya itu berapa hari atau berapa jam, apa hanya sebatas seremonial saja pada pemilih pemula? Kalau di tingkat sekolah atas ya, artinya SMA ataupun SMK, itu kan target kita kan yang sudah berumur 17, dan itu tidak semuanya dalam satu sekolah itu sudah berumur 17. Jadi ada batasan ya. Jadi dalam satu hari itu kita laksanakan sosialisasi, dan itu pun semua komisioner sudah memberikan materi masing-masing. Itu di tingkat SMA atau SMK. Kalau di tingkat SMK di kampus ya, utamanya di Nurul Jadid ataupun di STIH, itu selama pandemi kemarin, kalau di STIH itu kami melakukan Zoom, Pak. Jadi tetap melaksanakan per semester, satu semester artinya setengah tahun kita laksanakan sesuai dengan kurikulum kampus ya. Tapi pada saat pandemi itu kami melaksanakan kuliah Zoom secara daring ya. Nah kebetulan di Unuza kemarin kami hybrid Pak. Jadi ada yang daring, ada yang luring, itu hybrid. Nah jadi tidak semuanya itu dikumpulkan di satu titik, bisa melalui Zoom, itu aja. Jadi bisa luring dan daring ya. Betul. Nah, kemudian nih Pak, sekarang kan patronasi dan figur tokoh di Kabupaten Probolinggo itu masih cukup kental, khususnya di pemilu sendiri. Menurut Mas Yongki, pandangannya seperti apa nih? Kalau menurut pribadi saya Mbak ya, kalau di kabupaten ini kan, di Kabupaten Probolinggo khususnya ya, itu kan kabupaten yang mana banyak basic dari pondok pesantren ya. Pondok pesantren utamanya banyak pondok-pondok yang besar ya, seperti Nurul Jadid ataupun di mana, di Genggong ya, di Genggong, ataupun pondok-pondok yang lain ya, itu banyak sekali. Maka dari itu kan sebetulnya di Kabupaten Probolinggo itu sendiri banyak santri yang mondok di pondok yang tersebut ya. Jadi terkait dengan tokoh itu masih kental Pak, masih kental sekali. Jadi kalau untuk tokoh agama khususnya di mana, di Kabupaten Probolinggo itu masih kental. Kemudian untuk masyarakatnya sendiri masih takdim bahasanya itu Pak. Iya takdim. Jadi kental sekali itu untuk tokoh agamanya lah gitu. Jadi pandangannya Mas Yongki gimana? Kalau pandangan saya ya bagus, karena apa ya, karena dari kenapa Mbak? Ya mohon maaf sebelumnya, cuman saya memang kan background saya kan bukan orang pondok, tapi saya punya pemikiran karena sekarang itu sudah
dunia global, Mbak ya. Jadi akses apapun via internet itu sekarang masuk, dan anak-anak sekarang yang di bawah umur itu sekarang jangankan yang sekolah ya, anak saya yang masih belum sekolah itu sudah pegang HP, Mbak. Dampaknya, efeknya itu sudah luar biasa. Makanya saya punya pemikiran, ini kalau tidak difilter ya, dalam hal ini tidak difilter dengan peningkatan terkait dengan keagamaan kita, iman kita ya, bolehlah memang itu pengetahuan kita, boleh kita itu menggunakan internet, cuman kan kalau kita mengawasi tidak seharian penuh kita bisa mengawasi, karena mungkin ada pekerjaan kita yang mengganggu tersebut. Jadi ya anggapan saya pribadi, Mbak, anak saya itu memang saya pondokkan. Padahal saya bukan background dari santri ya, bukan dari pondok pesantren, tapi malah saya menganggap sekarang kan banyak pondok yang tidak hanya pondok saja, tapi kan ada sekolahnya juga. Itu bagus bagi saya. Jadi sekarang itu memang harus seimbang, ada pengetahuan umum, ada pengetahuan tentang agama kita itu. Ya, itu kalau hanya agama itu nanti kita bisa ketinggalan, karena itu memang harus selaras, seimbang, sejalan juga gitu. Masih berbicara tentang pengawasan nih Pak, langkah-langkah pengawasan apa yang sudah dilakukan atau apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu? Kalau di kita selama tahapan ini, Mbak, selama tahapan pendaftaran ataupun verifikasi sampai nanti ini, sekarang ini hari terakhir verifikasi ya. Kemudian penetapan partai politik itu di tanggal 14 Desember 2022 nanti. Kita masih jalan. Kalau sekarang ini memang sudah tahapan verifikasi faktual keanggotaan. Dalam hal ini hanya ada 6 parpol yang kita verifak hari ini. Kalau yang kemarin kan sudah selesai. Dalam hal ini mungkin secara administrasi sudah terpenuhi. Nah, yang 6 parpol ini kan sekarang masih dalam tahap verifikasi faktual perbaikan. Hari ini terakhir perfaknya itu. Hari ini terakhir tanggal? Iya, tanggal 7. Tanggal 7. Sebelum penetapan nanti tanggal 14 gitu. Ya. Nah, dengan gambaran saat ini Mas, apa kira-kira pelanggaran atau sengketa pemilu yang berpotensi di Kabupaten Probolinggo? Kalau di tiap tahapan, Mbak ya, tidak hanya berbicara pada tahapan pendaftaran parpol ini ya, tapi dalam tiap tahapan itu potensi sengketa ataupun pelanggarannya itu ada ya. Jadi titik kerawanannya di tiap tahapan itu ada. Cuman bagaimana di kita kan yang pertama itu kita bagaimana cara pencegahannya. Nah itu karena dari Bawaslu RI sendiri sudah menekankan bagaimana cara untuk pencegahan kita terhadap potensi untuk adanya pelanggaran tadi ataupun penyelesaian sengketa. Jadi kalau di tahapan yang sekarang ya Mbak, di verifikasi ini untuk pelanggarannya itu apalagi di penyelesaian sengketa itu sedikit kemungkinan kecil itu terjadi penyelesaian sengketa. Karena kenapa? Karena kalau di sengketa Mbak ya, itu objeknya berita acara. Sedangkan dari KPU Kabupaten itu kan nanti laporannya kirim ke pusat. Nah, kemungkinan besar untuk adanya potensi sengketa ya, itu ada di pusat. Begitu. Iya. Di Kabupaten Probolinggo. Nah, kalau di kabupaten ataupun di provinsi itu hanya dimintai hasil laporan pengawasan dari kita. Itu saja. Nah, Bawaslu kan kemarin ini kan sudah baru saja membentuk badan ad hoc atau Panwaslu nih Mas ya, Panwaslu kecamatan. Nah, tak sedikit itu yang mencibir, bahkan yang banyak yang bilang banyak kecurangan. Bahkan di berita kemarin usai Panwaslu di Kabupaten Probolinggo dilantik, syarat akan pesanan. Nah, kebenarannya ini seperti apa sih Mas? Boleh dijelaskan nih? Begini Mbak ya. Sebelum kita melaksanakan rekrutmen Panwascam di tingkat kecamatan, itu dari Bawaslu RI kemudian turun ke provinsi, itu sudah ada juknis ya, dan ada SOP yang harus kita laksanakan. Kalau kita melanggar tentunya kita kena kode etik.
Itu yang pertama ya. Nah, kemudian terkait proses di seleksi di tingkat Panwascam di kabupaten, khususnya Kabupaten Probolinggo, itu saya rasa sudah maksimal ya tentang pengawasan kita. Contoh Mbak, contoh pada waktu CAT kemarin itu ada peserta yang dalam hal ini nyontoh, mungkin searching karena CAT-nya kan online, itu sudah kita keluarkan pada saat itu, langsung dikeluarkan, langsung diklik finish pada saat itu 2 orang. Cuman mohon maaf tanpa menyebutkan ya, tanpa menyebutkan nama. Itu salah satu bentuk integritas kita. Itu yang pertama. Kemudian yang tadi Mbak sampaikan terkait dengan adanya laporan kemudian bahwa ini pesanan, itu saya rasa tidak, karena CAT itu sama halnya seperti KPU yang saat ini melaksanakan rekrutmen PPK ya. Itu CAT secara online nilai itu langsung keluar. Cuman di SOP atau juknisnya itu harus dari Bawaslu RI ataupun provinsi yang mengeluarkan nilai itu. Jadi kita tidak berhak gitu. Nah, kemudian terkait dengan pengumuman di SOP ataupun juknis dari Bawaslu ya, baik itu Bawaslu RI ataupun provinsi, itu hal yang dikecualikan untuk dipublikasikan. Jadi ya kami mohon maaf kalau kami mempublikasikan, kami yang kena pelanggaran kode etik nantinya Pak. Itu. Nah, kemudian berbicara tentang soal politik uang, bagaimana cara Bawaslu mencegah dan mengatasinya? Bisa dijelaskan? Sebelum saya menjelaskan secara detail, Pak, saya ingin menjelaskan terkait dengan regulasi dulu ya. Regulasi dulu. Aturan dulu ya. Kalau di aturan kepemiluan itu memang secara tegas dilarang untuk bermain politik uang. Akan tetapi di tingkat yang paling bawah, yaitu pemilihan kepala desa, terutama terkait dengan regulasi tadi, itu tidak diatur. Jadi bagi masyarakat awam ya, jadi politik uang itu hal yang lumrah. Sudah mentradisi. Sudah mentradisi, padahal di pemilu itu dilarang. Nah, ini karena kontradiksi tadi ya. Ini harus ada kesepemahaman ya antara aturan kepemiluan dengan aturan pemilihan kepala desa. Itu harus sinkron, Mbak. Jadi kalau memang tidak boleh politik uang ya, di tingkat bawah ya juga harus tidak boleh politik uang. Itu saja kuncinya. Kalau di tingkat bawah di desa kayak serangan fajar itu. Nah, itu hal lumrah karena tidak diatur. Hal yang tidak diatur maka itu diperbolehkan di aturan. Nah, kalau di kepemiluan itu kan secara tegas dilarang. Baik itu yang memberi ataupun menerima itu ada sanksinya sendiri. Jadi kan kalau memberi takut kena sanksi, menerima pun juga takut kena sanksi. Tapi di dalam regulasi ataupun di aturan yang dipakai pemilihan kepala desa utamanya ya, itu tidak ada yang mengatur tentang itu. Jadi ya fine-fine saja. Nah, kemudian bagi masyarakat awam kan menganggap hal itu di pemilu nantinya itu hal yang lumrah. Nah, tugas kita di Bawaslu itu bagaimana kita mencegah hal itu terjadi. Itu saja. Cara mengatasinya, Pak? Cara mengatasinya. Kita kan ada jajaran di tingkat bawah, ya kan, utamanya di Panwascam, di tingkat kecamatan. Nantinya itu ada rekrutmen di pertengahan, kalau nggak salah di tahun 2023 nanti itu ada pengawas desa. Nah, di pengawas desa di tingkat bawah pun di tingkat TPS ya, itu ada pengawasnya, Mbak. Jadi kami memfungsikan secara maksimal jajaran kami di tingkat bawah. Karena masing-masing sudah. Jajaran di bawah. Iya. Tapi kalau di masyarakat sendiri itu kan sudah mentradisi, gimana cara mengubah mindsetnya masyarakat sendiri itu, Pak? Nah, itu tadi saya balik lagi, saya setiap sosialisasi kami sebelum tahapan ini dilaksanakan itu kami sudah sosialisasi ya kepada masyarakat partisipatif ya terkait dengan pengawasan partisipatif. Itu sering kali menyampaikan bahwa jangan bermain uang. Karena kenapa? Sekarang gini, Mbak ya, kita belak-belakan saja ya. Memang masyarakat, betul. Sekarang gini, masyarakat awam itu kan ada yang bilang tongket, sitong seket, ya kan. Sekarang gini, pada saat kita menerima, oke lah itu besar, nominalnya besar bagi masyarakat awam ya. Tapi secara nominal, secara apa ya? Ke depan 5 tahun kan 5 tahun itu, Pak. 50.000
50.000 dibagi 5 tahun itu berapa per hari? Kan tidak seberapa besar. Pada bagi yang memberi atau pihak yang memberi itu kan nantinya ada mindset bagaimana caranya uang saya kembali yang sudah diberikan kepada masyarakat. Nah, mindsetnya itu yang perlu kita rubah juga. Karena apa? Karena koruptor itu kan karena ada kesempatan tadi bagaimana cara mengembalikan uang saya yang sudah tersebar di masyarakat. Itu kuncinya. Nah, kemudian nih Pak, peran Gakumdu itu nanti seperti apa soal politik uang ini? Kalau Gakumdu sendiri kan itu asal katanya kan dari penegak hukum terpadu. Jadi antara kejaksaan, kepolisian, dan juga dari Bawaslu sendiri itu bersatu. Nah, namanya Gakumdu. Nah, Gakumdu ini fungsinya yaitu terkait dengan adanya pelanggaran politik uang tadi. Memang saya ceritakan Pak ya, flashback ke pemilu 2019 kemarin itu memang banyak sekali laporan bahkan temuan itu terkait dengan politik uang. Nah, sebelum saya jawab itu, saya kembalikan dulu kepada aturan atau regulasi, ya kan? Nah, di situ aturan atau regulasi itu yang membuat siapa, Pak? Dewan kan? Oh, Dewan. Ya kan? Nah, Dewan itu kan juga punya tujuan untuk ingin menjadi lagi kan di tahun berikutnya kan. Yang pasti dalam regulasi itu kalau saya pendapat pribadi saya, harapan saya regulasi itu harus tegas, tidak multi tafsir, itu saja harus tegas. Kalau memang di situ ada memberi, soalnya di pasal-pasal itu memang banyak celah Pak, banyak celah. Jadi kami ya secara pembahasan dengan kejaksaan ataupun kepolisian itu banyak yang celah, itu banyak yang dimanfaatkan. Jadi tidak bisa memutuskan bahwa itu pelanggaran, itu pidana umum. Jadi ada celah di situ. Nah, terkait dengan, karena celahnya saya belak-belakan juga ya, karena yang memberi itu kalau di aturannya itu hanya tim ses. Jadi kalau masyarakat umum itu tidak tercantum Mbak. Yang tim ses yang sudah terdaftar di KPU. Itu yang jelas ya, yang jelas. Tapi dalam hal ini, dalam hal pemilu kemarin itu banyak terjadi malah orang-orang masyarakat bawah yang tidak paham tentang regulasi. Itu. Jadi memang banyak itu. Kemudian terkait dengan kemarin dari kepolisiannya sempat mungkin viral ya pada saat malam malam coblosan, Pak. Itu memang ada sempat dari kepolisian bahkan dari Polda itu turun yang langsung mungkin bisa dikatakan bahasanya itu OTT lah terkait dengan. Tapi itu kan di situ penangkapannya itu malah di di kantor parpol sendiri. Nah, itu multitafsirnya kan banyak, berbagai macam. Bisa dia itu memberikan uang honor terkait dengan saksi, itu boleh. Tidak ada aturan yang melarang terkait saksi itu tidak boleh menerima uang honor, tapi kan boleh. Bahasanya seperti itu dari yang bersangkutan. Ya, kita mau gimana lagi? Kemudian terkait dengan masa tenang, memang ada pada saat itu ada uang, ada banner, tapi kan pada saat itu posisinya sedang ada di kantor yang bersangkutan, artinya dari parpol itu. Kami ya kesulitan juga untuk menganalisa itu, mengkaji itu, kami kesulitan. Seandainya pada saat OTT itu dia memberi kepada masyarakat dan masyarakat itu bukan saksi, artinya masyarakat yang punya hak pilih, maka itu bisa ditindaklanjuti terkait laporan itu. Jadi ya kami juga bagaimana aturannya multitafsir itu tadi. Nah, ini sudah sampai di ujung acara. Closing statement boleh nih Mas, apa yang ingin Anda sampaikan di pemilu ya ini? Ya begini, untuk pemilu serentak di tahun 2024 ini harapan kami terutama di penyelenggara baik itu KPU ataupun Bawaslu terkait menghimbau kepada masyarakat
khususnya Kabupaten Probolinggo itu agar pemilu nantinya berjalan dengan aman, ya, tertib serta kondusif. Itu yang kami harapkan. Kemudian ke depan, karena di sini untuk pemilu serentak di tahun 2024 nanti, ya, itu tidak sama dengan pemilu serentak di tahun 2019. Yang jelas tenaga ataupun pikiran dari penyelenggara itu banyak terkuras nanti di tahun 2024 nanti. Nah, harapan kami agar tidak hanya penyelenggara yang dalam hal ini memantau ataupun mengawasi jalannya demokrasi di Kabupaten Probolinggo, kami juga menghimbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Probolinggo untuk menjaga juga. Itu harapan dari kami agar semuanya kita masyarakat menjaga pemilu ini berjalan demokratis, ya, tertib, aman dan kondusif. Itu harapan dari kami. Terima kasih. Seveners, itu tadi perbincangan kami dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Yongki Hendrianto. Nah, Seveners, warga negara yang baik tidak hanya memberikan hak suara, namun juga bersuara demi tegaknya pemilihan umum yang berwibawa. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung perbincangan. Saya ingatkan, tonton terus obrolan-obrolan inspiratif kami bersama dengan narasumber-narasumber hebat lainnya hanya di channel kami, Pantura TV. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.